Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Shalom. Halo anak-anak yang di rumah. Apa Ketemu kabar, anak lagi Tuhan? dengan Bu Prisa, Kak Ros, dengan Kak Era, Kak David. Kak David. Halo semuanya. Kita ketemu dalam acara ibadah sekolah minggu GITC Bondok. Anak-anak di rumah sudah siap berada di depan HP-nya masing-masing? Sudah disiapkan Alkitabnya? Tentunya sudah ya Bu Ros ya. Ya, Ya, anak-anak yang di rumah, sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini, tapi terlebih dulu kita akan menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa. Ayo anak-anakku yang di rumah, ambil sikap doa, tutup mata dan lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini dalam kondisi yang sehat, kami dalam kondisi yang bersuka cita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tolong berkati anak-anak kami yang ada di rumah. Engkau memberkati, menutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak yang di rumah, are you ready? ready. Ready, yuk kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita hari ini dengan memuji Tuhan. Dengar Dia memanggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, katakan oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, aku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Yuk kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Puji Tuhan. Ya Bu Prista, kita tentunya senang ya Bu Prista jadi anak Tuhan. Sangat senang Kak Ros. Ya, anak-anak di rumah tentunya sangat senang menjadi anak Tuhan. Amin. Lambaikan tangannya yang senang menjadi Halo, anak Tuhan. saya Iya. senang menjadi anak Tuhan. Dan mari kita muji Tuhan dengan pujian Happy Yaya, Happy Yaya, karena kita senang menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Happy
Capek nggak Bu Ros? Oh, tidak capek dong, memuji Tuhan kita harus Semangat. Bagaimana anak-anak yang di rumah? Capekkah kalian? Tentunya tidak Bu Tidak Prista. kedengaran Bu Ros. Capek Iya. tidak? Halo, tidak capek ya Bu Ros ya? Tidak, Yuk kita akan memuji Tuhan kembali. Kita di dunia ini, tugas kita menjadi anak terang ya. Terang di mana Bu Prista? Terang di rumah, terang di sekolah, dan terang di juga dalam kehidupan kita. sehari-hari ya. Ya. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Terang. Semuanya bersemangat memuji Tuhan. Kita berdiri, bertepuk tangan bersama-sama kita di sini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Anak-anak Tuhan yang di rumah, kita mau menerima sabda Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita undang Roh Tuhan hadir tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita pujikan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
lagi kita pujikan pujian ini. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Firman Tuhan akan dibawakan Bapak Dita. Kepada Bapak Dita dipersilakan. Shalom. Bagaimana kabarnya anak-anak Tuhan pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa ya. Tetap semangat, kita beribadah sekolah minggu di rumah saja. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu hati, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, tapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita serahkan firman yang akan kita terima pada hari ini kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu GITC Bondo ini Tuhan. Sehingga kami masih boleh Engkau beri kesempatan, Engkau beri kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, persiapkan hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan yang akan bawakan firman-Mu Bapa, ngurapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menumbuhkan imannya Tuhan. Dan biarlah imannya semakin bertumbuh kuat dan berakar kuat Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi generasi penerus gereja. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami serahkan firman yang akan kami terima pada hari ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan ya, kita bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu ya. Walaupun adik-adik semua berada di rumah ya, kita tetap bersatu di dalam doa dan pujian dan selalu merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, adik-adik kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita yang sudah kita siapkan, ya. Ayo, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37, ya. Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Sudah dibuka semua? Ya. Ya, ini Pak Dita akan membaca, anak-anak juga membaca di rumah masing-masing ya. Mari kita baca, beginilah firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, perbuatlah dan perbuatlah demikian. Ya. Beginilah firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Adik-adik sekolah minggu semua, ya. Pada hari ini, ya, kita akan menyaksikan sebuah kisah. Sebuah kisah di mana ada seorang, ya, seorang yang baik hati sekali. Dia memiliki hati yang murah, ya, untuk menolong sesamanya. Ya. Dan kita akan bersama-sama melihat cuplikan berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Halo adik-adik, gimana? Sudah melihat tayangan tadi? Ayo ceritanya apa coba? Coba Pak Dita cek ceritanya apa? Apa ceritanya? Iya, ada orang yang dirampok. Iya betul, terluka. Ada yang menolong atau tidak? Ayo, ada yang menolong atau tidak? Iya, ada. Ya, ada. Siapa yang menolong? Ya, kita lihat. Kita coba. Ya, nanti Pak Dita tes lagi ini. Ya, tadi ketika ada orang yang sedang terluka, dia dirampok, ya. Dirampok, terluka, jatuh sakit di pinggir jalan. Ada orang pertama yang lewat. Seret, siapa tadi yang pertama lewat? Siapa? Iya, betul, seorang imam. Mau menolong apa tidak? Ayo, yang di sebelah sini, mau menolong apa tidak? Tidak mau, ada seorang imam lewat, tidak mau menolong. Ya. Kemudian berikutnya datang lagi ada orang yang lewat, dia adalah seorang. Yang kedua tadi siapa? Seorang? Iya, pinter, seorang Lewi. Ya, seorang Lewi. Ditolong apa tidak? Iya, lagi-lagi tidak ditolong, ya. Padahal seorang imam dan seorang Lewi itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dia pelayanan di bait Allah, ya. Tapi apa? Tidak mampu atau tidak mau menolong sesamanya. Ya. Tetapi ini ada orang ketiga yang murah hati, yang baik hati, ya, lewat, ya. Iya betul, orang Samaria. Orang Samaria yaitu orang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan, ya. Orang Samaria ini kebanyakan dibenci oleh orang-orang atau kaum Yahudi, ya. Tapi apa? Tapi dia rela mau menolong, ya. Betul, dia mau menolong. Padahal yang ditolong itu kemungkinan besar adalah orang Yahudi, ya. Tetapi orang Samaria ini, ya, hatinya tergerak untuk menolong orang tersebut, ya. Walaupun dia dibenci, dimusuhi, tapi dia tetap menolong, bahkan membawanya ke penginapan, merawatnya dan membiayainya. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah pernah enggak menolong? Ya. Oh ya, ada yang pernah menolong ibunya belanja. Ya, ngepel, apalagi nyapu, ya, pinter ya, anak-anak Tuhan itu harus mau menolong, ya. Menolong siapa? Ya, orang tua, teman, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal, kita harus mau apa? Mau menolong. Betul ya, pintar sekali ya, mau menolong. Bahkan kalau teman-teman kita berbuat jahat kepada kita, memusuhi kita, membenci kita, kita harus wajib tetap
menolong ya. Nah, setelah kita mendengarkan firman ini, menyaksikan cerita ini ya, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari harus selalu siap menolong siapa saja. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami telah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima ini Tuhan, boleh melekat di dalam hati pikiran kami Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mampu berbuat baik kepada orang lain, mampu menolong orang lain. Ya Tuhan, terima kasih dan kami serahkan Tuhan sepenuhnya seluruh kehidupan kami dan firman yang telah kami terima pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ros dan Bu Prisa. Ya, mari Bu, silakan. Ya. Puji Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar yang disampaikan oleh Pak Dita. Anak-anak yang di rumah masih siap untuk memuji Tuhan kembali? Siap ya? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk kita ulangi sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir acara pada hari ini. Kita akan berdoa dan doa penutup akan dibawakan oleh Bu Ros. Mari anak-anakku, ambil sikap berdoa, kita tutup ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati ibadah kami. Dari awal hingga akhir Tuhan telah menyertai dan memberkati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah Tuhan bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua bisa layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan.
Hanya di dalam-Mu kami berserah dan berdoa pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di kebaktian besok minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.